أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Скажите, я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Аллаху Акбар. Rusia mengalami fenomena langka di mana para wanita non-muslim asal Rusia banyak yang memutuskan untuk memeluk Islam sebagai agamanya. Nikola juga mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya perpindahan agama di Rusia karena tingginya toleransi para penganut Kristen Ortodoks yang saat ini menjadi agama mayoritas di Rusia. Ditambah, kebijakan Presiden Vladimir Putin yang cukup berpengaruh positif terhadap keamanan umat Islam di Rusia menjadi faktor utama meningkatnya jumlah muslim di sana. Namun ada yang berbeda dari bertambahnya jumlah penduduk muslim di Rusia dengan negara lain khususnya Eropa. Jika di Eropa, meningkatnya jumlah penduduk muslim lebih didominasi oleh imigran, sedangkan di Rusia justru murni penduduk asli mereka yang mulai beralih kepada Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ivan Villa, netizen dari Everkhan Vlog Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Rusia. Bagaimana perkembangan muslim di Rusia yang tak terbendung. Bahkan diprediksi oleh beberapa media lokal maupun media barat, Islam akan menjadi mayoritas di Rusia. Ini yang membuat saya kenapa secara pribadi pandangan pribadi saya mendukung Rusia dalam perang dengan Ukraina. Juga Presiden Kadyrov dari Chechnya, bagaimana beliau seorang muslim yang sangat taat dan sangat mengamalkan ajaran-ajaran Islam di Chechnya, Presiden Chechnya, dan mendukung Presiden Rusia. Juga pasukan dari Chechnya yang menggunakan seragam hitam, entah ini adalah sebagai nubuatan dari Rasulullah SAW sebagai pasukan pembawa panji hitam, tapi ini hanyalah subjektivitas saya saja dalam dalam menggunakan fanatisme saya dalam mendukung Rusia. Netizen boleh tidak setuju, kalian boleh tidak setuju dengan pandangan saya, tapi saya berpendapat seperti ini. Saya tertarik apa yang telah dilakukan oleh Presiden Putin dalam mensikapi muslim di Rusia. Dia presiden yang sangat luar biasa dan tidak melakukan stigmatisasi terhadap muslim sebagaimana negara-negara barat yang mengecap stigmatisasi kepada muslim sebagai agama teroris. Bahkan di dalam salah satu wawancara dengan salah seorang sutradara terkenal dari Hollywood, ketika ditanya, "Mr. Putin, apakah Anda tidak khawatir dengan perkembangan muslim yang begitu luar biasa di Rusia?" Jawaban Mr. Putin, Presiden Rusia, sangat membekas di ingatan saya, bahwa Putin mengatakan, apa yang mesti saya khawatirkan terhadap masyarakat muslim di Rusia? Perkembangan muslim di Rusia, mereka menjadi warga negara yang baik, mereka memberi kontribusi yang maksimal ke dalam negara Rusia, dan cap jelek itu hanya ada di dalam media-media Anda. Hanya stigmatisasi dari Anda dan media-media barat yang ingin memojokkan dan bersikap tidak adil terhadap muslim. Jawaban ini sangat luar biasa menurut saya dari seorang presiden yang beragama Kristen. Dan ini adalah keadilan yang ditunjukkan Putin selain sikap-sikap yang lain yang sangat mendukung perkembangan muslim di Rusia. Berbeda sangat jauh dengan presiden-presiden, contohnya Presiden Prancis atau Presiden Amerika. Nah, sikap dari Mr. Putin inilah yang membuat saya simpatik dengan Rusia, menaruh hormat, respek terhadap Mr. Putin. Apa yang dilakukan Mr. Putin dengan saudara-saudara muslim kita di Rusia, dengan memperlakukan dengan sangat adil, memberi kebebasan saudara muslim kita melakukan sebuah ritual-ritual ibadahnya, dari sholat, puasa, ini mencerminkan bahwa muslim itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jika muslim tidak dianiaya, jika muslim tidak dipersekusi,
Muslim adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dia bisa memberikan kedamaian dimanapun dia berada. Contohnya di Rusia, tidak pernah ada kekerasan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak Muslim karena memang diperlakukan dengan sangat adil. Kalau saya dikatakan saya subjektif ketika saya mendukung Rusia dalam perang dengan Ukraina, nggak masalah. Saya menggunakan fanatisme agama saya dalam hal ini mendukung Rusia, karena kita korelasikan atau kita komparasikan dengan peristiwa Israel dan Palestina. Apakah saudara-saudara Kristen kita ketika mendukung Israel, ketika menyerang Palestina, tidak menggunakan doktrin agama mereka yang mengatakan bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan? Ini kan menggunakan doktrin agama. Kita nggak bisa bersikap munafik atau berstandar ganda dalam hal ini. Ketika saya mengatakan saya mendukung Rusia, saya juga menggunakan standar agama saya. Bagaimana ketika Kadyrov, presiden Rusia, Mr. Kadyrov, ya, seorang Muslim yang taat mendukung presiden Rusia Putin, mengirim pasukannya untuk membantu, ya, bahkan pasukannya rata-rata hafiz Quran, ya. Para Ikhwan Fillah, dalam hal ini saya bersikap tegas mendukung Rusia. Kenapa? Karena Mr. Putin begitu memuliakan masyarakat Muslim di Rusia. Dia benar-benar menghargai. Bahkan dia memberikan sebuah statement yang kepada yang mewawancari dia, seorang sutradara Hollywood itu, dengan ucapannya sangat jelas. Apa masalahnya dengan Muslim di Rusia? Mereka memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Rusia. Mereka tidak pernah membuat kerusuhan. Kejelekan-kejelekan yang kalian tanamkan, framing-framing oleh media kalian, itu yang membuat citra buruk Muslim. Bukan dari tingkah mereka, tapi dari ucapan-ucapan kalian, framing-framing kalian, sehingga Muslim itu berkonotasi negatif di dalam pikiran masyarakat Barat. Demikian para Ikhwan Fillah, kajian singkat saya. Saya tidak panjang-panjang, tetapi itulah posisi saya dalam mendukung Rusia dan alasannya. Terima kasih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.